penampilannya kayak gini. Tuh, kalau kalian lihat dia nggak ada daging bebeknya, jadi bukan kayak suiran daging bebek atau potongan daging bebek itu enggak, tapi dia pakai telur bebek. Jahe tapi es. Gimana ya, pas diminum tuh kayak dingin, abis dingin seger, tapi di tenggorokan sini ada pedes-pedes jahe. Nih ya. Parah. Hai guys, balik lagi di Try It di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bersama aku Putri Andriana yang lagi-lagi akan nemenin kalian hari ini. Tapi hari ini aku gak sendiri, aku sudah ditemani oleh menu-menu makanan dan minuman dari Mangkokku. Hayo, di sini siapa yang belum pernah denger Mangkokku? Aduh, sayang banget ya kalau kalian belum pernah denger, karena harusnya sih udah. Ini itu adalah salah satu bisnis F&B yang cabang itu udah cukup banyak. Walaupun dia itu mulai didirikan tahun 2019, tapi sampai hari ini mereka itu sudah punya 75 cabang. Bukan hanya di Jabodetabek, tapi kota-kota lainnya kayak Surabaya, terus Malang, Solo, dan juga kota-kota besar lainnya. Jadi harusnya sih kalian tuh wajib udah pernah nyobain. Tapi aku sendiri juga pertama kali sih nyobain ini. Cuman di sini yang perlu kalian tahu, ini memang dikenal dengan salah satu bisnis yang dimiliki oleh Chef Arnold, atau salah satu chef profesional yang terkenal dari salah satu ajang masak ya. Tapi ternyata dia tuh nggak sendiri. Dia itu ada partner sama 3 orang lainnya, yaitu yang pertama ada Gibran Rakabuming, terus ada juga Kaisang Pangarep, dan ada juga Randi Kartadinata. Jadi Chef Arnold itu nggak sendiri, tapi ada 3 partner lainnya. Terus aku mau cerita dikit ya, aku sih sebenarnya cukup salut sama bisnis Mangkokku ini. Kenapa? Karena mungkin memang selain udah tersebar luas juga, bisnisnya sudah cukup besar, ternyata Mangkokku ini tuh bisa dikategorikan sebagai salah satu bisnis yang berhasil menjalankan bisnis di bidang comfort food yang menyajikan rasa tradisional Indonesia yang sesuai dengan ala chef profesional. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu comfort food itu apa, jadi comfort food itu bisa kita artikan sebagai salah satu makanan yang memiliki cita rasa khusus tradisional. Jadi Mangkokku ini bisa dibilang salah satu bisnis F&B yang merepresentasikan rasa tradisional Indonesia. Jadi siapapun rakyat Indonesia gitu ya bisa nyobain makanan Indonesia dengan ala chef profesional. Gitu teman-teman. Nah, di sini aku sudah pesan beberapa menu ya kan, ada yang nasi rice bowl ya, mereka tuh fokusnya, terus ada beberapa minuman juga, terus ada juga chicken skinnya. Nanti kita cobain satu-satu. Yang pertama aku mau cobain yang paling atas dulu kali ya. Jadi ini itu adalah endok bumbu Madura. Endok itu buat yang belum tahu telur. Jadi emang kalau di sini aku lihat Mangkokku itu setiap menunya pasti ada telurnya. Jadi nama menunya tuh kebanyakan depannya itu endok. Endok atau endok sih? Endok. Endok kan ya, bener ya? Endog gitu, atau nggak baca endog. Nah, ini yang pertama ada endog bebek Madura. Kayaknya sih ini tuh bukan pakai daging bebek guys. Bentar ya, kita buka cutlery-nya dulu. Anyway, dia tuh punya tagline. Aku baru ingat. Jadi si Mangkokku ini tuh punya tagline, di sini ada nggak sih tulisannya? Nggak ada ya. Bersih, nikmat, rakyat, nyata. Jadi mungkin udah bersih, nikmat juga gitu ya. Terus merakyat, bersih, merakyat, nikmat, nyata. Kebalik, bersih, merakyat, nikmat, nyata. Jadi mungkin makanannya bersih, terus harganya merakyat juga, rasanya sangat merakyat, nikmat, dan yang pasti nyata. Mungkin itu ya yang salah satu spesial dari mereka. Oke, ini dia endok Madura, endok bebek Madura. Jadi dia tuh pakai telur bebek nih dia.
penampilannya kayak gini. Tuh, kalau kalian lihat dia nggak ada daging bebeknya, jadi bukan kayak suiran daging bebek atau potongan daging bebek itu enggak, tapi dia pakai telur bebek ya. Terus di atasnya itu dia dipakein bumbu Madura dan dia tuh dikasih kriuk-kriuk gitu. Jadi ini tuh sebenarnya cuma nasi telur. Ini harganya coba kita lihat, endok bebek Madura ini harga 18.000. Ini paling murah sih memang. Karena mungkin dia cuma nasi sama telur ya. Aduh. Terus dia cutlery-nya tuh yang sendok sama garpu langsung nyatu, jadi simple banget. Ya, dia simple banget. Kalau misalnya kita makan di jalan atau di mobil gitu tuh nggak repot. Oke, kita cobain langsung. Dia telur ceplok, nasi, bumbu Madura. Tapi dia tuh tipe telurnya yang ini loh, yang tengah kuningnya tuh nggak matang. Jadi tengah matang, tapi kuningnya doang. Pinggir-pinggirnya sih tetap matang kayak telur ceplok. Jadi kalau kalian pengennya telurnya matang, mungkin pas pesan bisa di notes. Oke, terus dia ada daun bawangnya juga. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget lagi. Ini walaupun cuma nasi sama telur ceplok, tapi si bumbu Maduranya ini enak banget. Jadi yang aku suka, bumbu Madura itu kan dia pakai serundeng ya. Nah, tapi serundengnya tuh halus banget. Serundengnya tuh di sini halus, jadi jatuhnya tuh kayak sambal goreng. Dan ini tuh ada rasa pedasnya guys. Jadi bukan yang kalau misalnya kita pesan bebek Madura itu kan biasanya bumbu bebek Madura, terus ada sambal kepisah gitu kan. Tapi ini tuh enggak. Jadi dia tuh kayaknya sambalnya udah dicampur sama si bumbu Maduranya. Jadi kalian harus agak hati-hati karena rasanya menurut aku cukup pedas. Terus kuningnya meskipun dia nggak begitu matang, pas dimakan nggak ada amis-amisnya. Itu enak banget, dia nggak enak sama sekali. Cuman mungkin memang pas kita makan agak lumer sedikit, tapi tenang aja, itu bukan kayak rasa telur amis, nggak sama sekali. Jadi enak banget sih. Cuma aku nggak tahu ya, mungkin itu balik lagi relatif ke kalian, nasi telur tuh 18.000 worth atau enggak, tapi menurut aku ini worth banget karena enak. Terus telurnya juga, dia tuh nggak satu doang ya, jadi ini kayaknya sih 2 telur, entah 2 atau 3, cuman yang jelas yang kelihatan tuh dia ada 2 kuning telur. Jadi 2 telur ceplok ukurannya dan yang gede menurut aku. Jadi kayak satu bowl ini tuh full telur semua di atas. Jadi menurut aku 18.000 tuh worth banget, apalagi telur tuh sekarang lagi mahal juga ya, say. Jadi 18.000 dapat dengan bumbu seenaknya ini worth parah. Ini enak banget loh. Cuma kalau nasinya sih menurut aku standar ya. Dia maksudnya bukan nasi yang pulen banget, tapi juga nggak perak. Jadi ya so-so lah. Maksudnya masih dalam taraf enak tapi standar. Kita coba lagi. Sumpah enak banget. Tapi dia juga minyaknya lumayan sih dari si minyak bumbu serundengnya itu. Jadi agak-agak bukan yang kayak nasi telur ceplok kering, tapi dia tetap dapat bumbunya itu dari si minyak serundengnya. Dan serundengnya itu lumayan pedas guys. Jadi kalau kalian yang emang kayaknya mau nyobain penasaran tapi kayaknya nggak suka pedas, itu harus lebih hati-hati sih. Better minta dipisah atau mungkin bisa call dulu tanya ini kira-kira level pedasnya bisa dikurangin atau enggak. Tapi harusnya setahu aku sih enggak ya kalau bumbu Madura gini. Tapi ini enak parah sih. Ini kayak telur ceplok terenak setelah nasi telur ceplok pakai kecap deh. Dipakein bumbu Madura ini ternyata enak banget. Dan di sini kalian tuh nggak usah kayak yang telur bebek rasanya ntar beda nggak ya kayak telur ayam, nggak sama sekali. Dia itu sama enaknya. Cuman memang tengahnya tuh kuningnya dia warnanya akan lebih kuning daripada si telur ayam. Oke, sumpah nggak bohong ini enak banget. Endok bumbu Madura 18.000, menurut aku sangat worth dan cukup mengenyangkan. Oke, next. Ternyata dia itu selain makanan dia juga jual minuman. Jadi aku udah pesen 3 minuman. Jadi kita sambil cobain minumannya ya. Yang pertama ini yang paling deket aku aja ada Legendary. Legendary ini harganya di 15.390. Nih, kayak gini kurang lebih warnanya, emang agak-agak minuman yang bukan warna bening gitu ya. Terus dia tuh di dalamnya ada jeruk limau, ada lemon. Harusnya sih tipe minuman yang segar.
Terus ada serai juga. Wow, cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita aduk dulu biar rasanya kecampur. Ini yang aku lihat ya, dia tuh jeruk limonnya 1 bulat, jadi dibagi 2. Lemonnya juga 2 slice, terus ada batang serainya tuh ada 3 batang. Wow, ini kayaknya kuat banget ya bumbu ininya, rempah-rempahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini jahe tapi es. Gimana ya, pas diminum tuh kayak dingin, abis dingin seger, tapi di tenggorokan sini ada pedes-pedes jahe. Cuman maksud aku masih dalam taraf bisa ditolerir sih. Rasa jahenya tuh pedesnya bukan pedes yang kayak jahe merah, tapi dia ini jahe putih. Dan dia tuh ada dicampur sama rasa asam-asam dikit dari lemon sama si limonya. Jadi balance tuh, kayak ada pedesnya, manisnya, tapi seger juga, dan wangi dari serainya itu enak banget sih. Nyam, ini cocok banget kalau kita makan pedes ya. Yang kayak tadi tuh bebek Madura, endok bebek Madura. Terus minumannya ini menurut aku cocok, jadi netralisir banget. Bahkan dia sampai minumannya itu bener-bener ngegambarin cita rasa Indonesia banget minumannya. Oke, aku suka yang legendary ini so far, harganya juga cukup affordable, 15.000. Sekarang kita cobain lagi makanannya. Nih yang depan aku, ada golden beef bowl sambal mangga. Wow. Sambal mangga. Kayaknya nggak ada sambal mangganya deh. Apa? Oh ini ya sambal mangganya. Oh sambal mangganya dipisah, bener deh ternyata. Pantesan aku bingung soalnya kayak kosong banget. Ini dia penampilannya, golden beef bowl sambal mangga. Anyway, ini harganya di 49.000, lumayan ya. Tapi menurut aku ini harganya tuh standar. Karena memang sekarang kalau teman-teman menu-menu beef itu ya, yang bahkan udah dari lama juga, terus brand lokal, emang harganya tuh kurang lebih segitu guys. Oke, kita cobain ya. Pakai sambal mangga. Biasanya kan sambal mangga tuh kita pakai buat rujak gitu ya, atau manisan. Ini pakai daging, apakah enak? Kita aduk dulu. Baunya tuh langsung kayak kesini gitu. Kita taruh pinggir dulu karena aku nggak berani banyak-banyak juga. Ini yang asam lambung hati-hati ya, udah sambal mangga pula. Anyway, kita lihat dagingnya deh. Dia tuh tipe dagingnya yang kayak gini. Jadi bukan daging ini ya. Kalau sekarang itu kan zamannya pada pakai slice beef yang suka kayak di all you can eat. Tapi dia tuh enggak, dia pakai daging kayak daging rendang, tapi udah disuir. Jadi daging suwir gitu, berserat parah ya. Terus dia pakai telurnya tuh telur dadar, tapi bukan dadar yang matang banget. Jadi masih ya 3/4 matang lah ya, bukan dadar kering gitu. Tuh. Terus pakai daun bawang banyak. Aduh, aku tuh suka banget telur pakai daun bawangnya banyak. Oke, kita cobain aja langsung. Anyway, nasinya tuh dia udah ada bumbunya juga. Nih. Ya. Jadi nasinya itu udah berwarna, kayaknya dicampur sama bumbu si beefnya itu. Warnanya udah agak-agak coklat, kayak abon gitu sih jadinya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai telur, terus pakai sambal mangga. Mangganya harusnya sih mangga muda ya, say, kalau sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Iya, enak semua deh kayaknya menunya dia tuh. Bumbu rasanya tuh menurut aku mirip banget sama rendang. Tapi dia itu versi lebih lightnya. Maksudnya kalau rendang itu kan bumbunya medok banget ya. Kayak berasa banget rempah-rempahnya. Ini tuh versi lebih lightnya dikit. Terus kecapnya itu lebih berasa. Tapi ini enak parah sih, dan surprisingly rasa mangganya tuh nyambung. Rasa mangganya tuh nyambung. Tuh, dia tuh mangganya bakal diiris-iris kayak gini. Dan ternyata sambalnya tuh bukan tipe sambal yang kayak sambal manisan gitu, tapi
sambal kayak sambal mentah, kayak sambal pecel lele mirip, cuman ditambahin mangga. Jadi rasa mangganya tuh menurut aku nggak terlalu dominan, masih tetap lebih dominan sih rasa cabenya. Ini tuh kayak sambal-sambal makanan Sunda. Ini persis banget sambal cobek yang makanan Sunda. Tapi ternyata nyambung loh sama daging ini. Telurnya juga enak banget. Nih ya. Parah. Telurnya tuh meskipun gak matang, tapi tetap gak amis. Dan teksturnya itu dia gampang hancur. Jadi yang kita tuh kayak makannya tuh sebenarnya agak lembek gitu loh telurnya. Tapi serius aku rekomen banget sih ini. Golden Beef Bowl sambal mangga. Kalau boleh jujur aku tuh tadi waktu awal-awal aku rada underestimate dikit, takut rasanya tuh nggak nyambung. Tapi ternyata ini enak banget. Sumpah wajib cobain ini, oke? Nah, aku mau sambil cobain si chicken crispy-nya. Jadi dia itu sebenarnya guys, selain dia jual yang rice bowl gini, dia tuh jual menu ala carte juga. Jadi dalam bentuk ala carte yang matang, terus juga ada yang bentuk frozen food. Jadi kalau kalian mau nyetok di kulkas, anak kosan atau misal kalian keluar kota, di kota kalian itu nggak ada cabang mangkoko, itu bisa banget kalian beli frozen foodnya juga. Nah ini dia chicken crispy. Bener nggak sih? Chicken crispy kulit crispy 33.000 dapat segini. Kulit itu emang mahal nggak sih? Jadi kayaknya wajar deh dapat kulitnya doang 33.000 kayak gini. Ya. Tuh, ini enak banget kalau kalian beli rice bowl-nya terus ditambah sama kulit crispy, enak banget. Cuman mungkin kalau sendiri kayaknya agak kebanyakan. Jadi kalau kalian lagi beli barang-barang sama teman sekalian beli ini. Oke, kita cobain. Nih ya, bismillahirrahmanirrahim. Crispy parah sih, asin banget, tapi enak. Cuman ini gurih banget, gurih asin doang gitu loh rasanya. Dan ini kayaknya crispy banget, garing banget. Jadi tekstur si kulitnya tuh kurang berasa. Kan kadang-kadang kita kalau beli ada yang masih nggak gitu matang. Jadi pas kita makan tuh ada apa ya namanya? Ada elastis gitu loh, karena kulitnya tuh belum gitu matang. Tapi ini saking digoreng matangnya, jadi garing parah, tapi enak deh. Kita cobain pakai sambal mangga ya. Enak, cocok sama sambal mangga ini. Cuman sayangnya si quick crispy ini tuh nggak dikasih tambahan sambal atau apapun. Padahal kalau terlalu polos, enakan pakai sambal dikit kayaknya sih. Cuma ini garing parah guys, rasanya juga kayak dominan gurih sama asin aja udah. Kayak ini tuh udah dibumbuin tepungnya. Terus habis itu pas udah mateng, kayaknya dikasih garam lagi atau dikasih kayak penyedap. Jadi dia tuh asinnya double-double. Dan garing parah sih, kalau kalian ekspektasinya kulit crispy-nya tuh yang masih ada kulit berasanya banget, menurut aku ini nggak gitu sesuai. Tapi kalau misalnya emang kalian pengen yang gurih-gurih doang, ini oke banget. Nah, ini aku makan terakhir mending masih berasa kulitnya dikit. Jadi kita tuh ada effort ngunyahnya gitu, karena masih ada sisa kulitnya. Tapi yang lain-lain tadi itu garing parah. Tapi enak teh. Tapi enak. Ini cocok sih dipakein sama nasi rice bowl kalau misalnya kita pesan menu lain. Oke. Next sekarang kita cobain minumannya lagi. Tadi udah legendary yang pertama ya. Terus yang kedua kita cobain bir peletok. Wow. Ini dia. Kayak gini. Bir peletok. Dan dia itu yang aku suka, setiap minumannya tuh selalu ada bukan topping sih, tapi kayak
Dia minumannya dari apa nih asalnya, terus di dalam tuh kayak tadi ada lemonnya, ada serehnya. Jadi kayak ngeliatnya tuh enak gitu. Nah, bir peletok ini harganya 22.250. Oke, ini harganya tuh semuanya sudah include sama tax. Ada isinya, cuma aku nggak tahu apa ya isinya bir peletok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada serehnya juga. Ada batang serehnya, terus apa ini serai dihancurin ya? Coba kita cobain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh jahe. Ini tuh jahe, tapi di dalamnya tuh jahe juga. Jadi minumannya tuh biasanya jahe. Emang rasanya kayak bir peletok. Cuman di dalamnya tuh kayak ada jahe, tapi jahenya tuh kayak udah diiris, terus kayak direbus lama gitu. Jadi udah lembek gitu teksturnya, dan pas dimakan tuh nggak gitu pedas. Aku yakin ini jahe sih. Sumpah enak loh minumannya loh. Tapi minumannya tuh emang bukan minuman kekinian ya. Jadi kayak minuman jamu gitu ya, kayak minuman rempah-rempah, minuman tradisional, tapi memang dikemasnya itu dalam ice dan udah kayak minuman kekinian, tapi rasanya itu rasa tradisionalnya berasa banget. Sumpah enak jahenya pas dikunyah. Emang sih agak pedes dikit guys, tapi ini nggak sepedes kayak kalian tuh ngunyah jahe mentah gitu, karena ini posisinya udah direbus dan udah lembek. Dia tuh kayak ini teksturnya kayak apa ya, kayak jamur. Kayak jamur yang udah ditumis tuh, yang jamur gepeng. Nah itu rasanya kayak gitu. Teksturnya tuh kayak jamur, tapi jamur tuh yang jamur putih gitu. Tapi enak, ini dua minuman ini udah enak banget. Rasanya bener-bener kayak jamu, tapi es gitu aja. Oke, next sekarang kita cobain makanannya lagi. Oke, next sekarang kita cobain makanannya lagi. Ada endok with burger slice mayo. Ini harganya 25.000, yang bener. Oh iya ding, 25.000. Tapi kayaknya sama sih kayak endok beef mayo. Nah endok ya kan, endok lagi. Endok, kalau ini endok with burger slice and mayo. Burger slice, apa ya ini? Kita coba. Ini telur doang, dari mana slice? Oh ini. Ada slice-nya, iya bener. Tapi kayak slice-nya bisa gitu loh. Iya, dan diumpetin bener. Jadi kan orang seuzon ya, kayak ini nasi telur dadar doang. Iya kan? Tapi dari atas kayak nasi telur dadar doang. Tuh, slice beef-nya tuh ini dan dipisah gitu loh. Aku nggak tahu sih ya motivasinya apa dipisah dan diumpetin. Cuman di atasnya tuh dia pakai telur dadar yang nggak gitu matang ya, nggak gitu matang. Terus juga di atasnya tuh masih berminyak dan dikasih lada dan ada si daun bawangnya. Dia tuh kayaknya hampir semua wajib ada daun bawang. Emang sih kalau makanan Indonesia tuh kan apa-apa harus pakai daun bawang ya. Kalau nggak daun bawang, bawang goreng biasanya. Nah dia itu dipakein mayo juga. Jadi di bawah, aku susah nunjukinnya, di bawah si telurnya itu dia diolesin mayo kayak gini. Ya, dan kayaknya sih si slice beef ini tuh dimasaknya nggak gitu matang. Jadi kayak yang penting asal panggang aja. Oke langsung aja lah, daripada kita ngomong mulu, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sih, tapi menu yang ini menurut aku kayak kurang merepresentasikan makanan Indonesia. Karena mayones itu berasa banget, dominan banget. Bener-bener kayak telur dadar dikasih mayones, walaupun dia di atasnya dikasih lada, tapi ladanya tuh tidak berkontribusi banyak gitu di rasanya. Jadi nggak menambah rasa gurih juga enggak, pedes juga enggak. Jadi ya udah kayak ditaburin jadi toppingnya aja. Tapi
enak sih enak ya, cuman lagi-lagi itu yang aku bilang kayak kurang merepresentasikan makanan Indonesia karena rempah-rempahnya tuh nggak gitu berasa. Dominan rasanya itu si mayo. Mungkin ini sebagai menu untuk ini aja ya, menyeimbangkan menu lainnya yang udah Indonesia banget. Kalau yang tadi itu sebelum-sebelumnya nih, meskipun bahasanya golden beef bowl, tapi rasanya tuh Indonesia banget. Rasa dagingnya tuh Indonesia banget. Rempah-rempahnya berasa, sambelnya juga iya. Cuma kalau yang ini emang kurang merepresentasikan. Aku mau cobain slice beefnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kayak slice beef biasa, cuman aku sukanya dia tuh nggak keras. Jadi mungkin karena dia tuh agak tebel ya ukurannya, bukan yang kayak slice beef kalau kita beli burger di abang-abang tuh kan tipis tuh yang warna merah. Itu kan kalau dipanggang dikit langsung garing banget. Nah, mungkin karena ini tuh dia lebih tebal ukurannya dan dipanggang nggak gitu matang, jadi pas kita makan itu teksturnya empuk dan juga lembut. Ini enak kok, cuman apa ya, kayaknya nggak begitu spesial aja menurut aku. Masih jauh lebih enak yang endok bebek tadi sama si golden beef bowl. Tapi lumayan lah ya kalau misalnya kalian lagi bosen sama rasa-rasa makanan Indonesia, kalian bisa cobain ini. Gimana menurut kalian 25.000 nasi telur? Kalau yang endok bebek menurut aku worth, karena seenak itu 18.000 ya. Kalau ini menurut aku 25.000 agak, aku kurang prefer aja sih. Tapi ya it's okay, itu kan balik lagi ke kalian ya. Iya, tapi emang enak loh. Maksudnya rasanya tuh beda gitu. Mungkin karena apa resepnya tuh dari chef ya, apalagi Chef Arnold gitu. Ini enak-enak semua, cuman ini kayak kurang merepresentasikan makanan Indonesia aja. Oke, yang terakhir, ini dia kayaknya enak banget sih. Endok beef mayo. Harga 61.900. Pantesan paling menarik soalnya paling mahal. Nih ya. Dia ada telur, ada beef juga. Telurnya tuh sama kayak yang sebelumnya. Jadi kayak telur dadar yang gak gitu matang. Terus disajiinnya juga pakai daun bawang di atasnya. Oke. Cuman beefnya nih kayaknya ini tuh slice beef. Bener nggak? Nah, bener. Jadi kalau yang beef golden beef bowl tadi itu dia dagingnya daging suwir. Kalau ini tuh slice beef. Jadi ini udah kayak makanan-makanan kekinian. Terus di atasnya ada mayones juga pastinya. Dan juga ada telurnya. Oke, kita cobain. Ini tuh nggak ada sambelnya sih, harusnya tuh dikasih sambel dikit loh. Kalau boleh ngasih saran sih, paling nggak sambel apa gitu ya. Saus kayak atau apa. Ini tuh sambal mangga karena dapat dari si paket mangga ini. Kalau enggak kita nggak dapet. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini enak sih. Tapi lagi-lagi ini menurut aku bakal lebih enak daripada si yang endok slice beef mayo ini, karena ini tuh udah ada mayonesnya, terus udah ada telur yang nggak begitu matang, sama ada si bumbu dagingnya ini. Jadi tuh 3 bumbu yang benyek menjadi satu, pas dimakan enak sih. Cuman aku sih bayanginnya kalau kita makannya kebanyakan bakal enak, karena rasa mayonesnya mereka itu dominan parah. Aku nggak tahu dia pakai mayones apa, tapi berasa banget. Kalau kalian lihat nih teksturnya ya. Ini tuh kayak benyek semua. Tuh. Nih. Benyek dari telurnya, terus benyek dari mayonesnya. Jadi kalau ditanya enak apa enggak, itu enak banget. Cuman ya lagi-lagi gimana sih kalau kita makan makanan yang rasanya tuh dominan mayones? Itu kan pasti tuh di sini bakal ada enak banget dan aftertaste-nya tuh berasa banget gitu. Jadi kalau aku sama makanan kayak gini 1-2 kali aku prefer kayak nggak begitu banyak. Jadi jangan sampai yang belenak banget gitu. Dan kurang sambal itu aja sih menurut aku. Paling nggak dia atau dikasih bumbu apalah, nggak usah sambal Indonesia deh. Paling nggak bumbu-bumbu
Mungkin kalau dia ini ngebayanginnya itu makanan ala khas Jepang dikasih bumbu atau kecap atau saus, jadi nggak dominan rasanya itu mayones. Oke? Gue ketemu Madura ini enak banget, tapi ini tuh bener-bener full mayones gitu, jadi mungkin ini ya agak-agak katro kali ya lidah gue ya. Mungkin kalian kalau yang suka makan makanan Jepang kayak sushi atau apapun yang mayonesnya banyak, ini cocok kayaknya. Cuman so far so good, nggak ada yang nggak enak makanannya. Aku suka semua, dan untuk beberapa menu itu sangat merepresentasikan menu Indonesia. Tapi beberapa menu lainnya mungkin yang mayones itu kan kurang, karena kita tahu ya, kayaknya tuh mayones itu nggak identik sama makanan Indonesia. Tapi ini enak banget, karena mungkin dari awal juga kita udah disuggest resepnya itu dari chef yang terkenal gitu. Jadi kayaknya kita udah pasti enak lah, seenggak enaknya gitu ya resep chef. Masa nggak enak apa sih gitu, tapi ini enak banget. Harganya juga variatif dari 18.000 sampai ke tadi tuh ada yang 61.900. Jadi dari yang murah sampai yang mahal banget ada, itu nanti kalian tinggal milih aja. Oke, ini masih ada satu minuman lagi yang belum aku cobain sebagai penutup. Ini yang warnanya tuh kayaknya paling gelap. Ini adalah menu minuman yang namanya Sejenak. Harganya itu di 20.250. Minumannya juga standar ya, 15 sampai 20.000. Ini dia, kayak gini. Nah, terus bawahnya gini nih. Tuh. Ini tuh lagi-lagi dia tuh diisi toppingnya sama rempah-rempah. Aku yakin sih ini juga minuman rempah-rempah, minuman tradisional. Cuman dipakein es. Kita shake dulu, terus kita coba. Iya, gue juga mikirnya gitu sih. Tapi mungkin ini buat enak-enak doang kali. Buat minuman seger-segeran aja, ala-ala lah ya. Nah ini tuh isinya nggak tahu apa, tapi sebenarnya aku kepo banget sih. Nanti cobalah ya kita bedah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh teh. Ini tuh teh tapi cobain lagi. Teh melati, tapi ada buah-buahnya gitu. Coba ya, kita ini lihat dalamnya tuh isinya apa. Aku penasaran, karena dia tuh setiap minumannya pasti ada rempah-rempahnya. Dan apa ya, kalau kita makan makanan yang banyak mayones, terus banyak sambal gitu ya, terus ketemu minuman kayak gini sih menurut aku cocok banget, daripada kita tuh minumnya harus minum yang kayak minuman susu atau yang kayak jus, itu kan terlalu berat ya. Nah ini dia nih. Ini apa ya? Kok kayak daging? Coba ya, nggak apa-apa deh, coba dikit. Tetap nggak tahu apa ya. Coba ya, kita coba lagi yang lainnya. Oh ini apa tuh yang jadi permen, tamarin ya? Kayak tamarin, asam ya? Tamarin tuh asam ya? Nah iya, dia tuh pakai asam, tapi asamnya tuh kayak udah lembek gitu. Mungkin udah kerendam kan, udah kerendam lama. Oh iya benar. Terus dia ada ini juga, ada jelly. Ini kayak nata de coco, entah nata de coco atau boba ya. Kita cobain lagi deh satu-satu. Ini ada bijinya nih. Oh, ini biji apa ya? Kayak biji kelengkeng gitu. Tapi asam, iya benar. Oke. Tadi udah dapet apa? Asam ya, terus udah dapet bijinya juga. Tadi ada ini nih yang kayak boba. Tuh. Apa ya? Jelly ya, kayaknya jelly ya. Coba ya. Iya, boba jelly. Bentuknya tuh bulat-bulat, tapi dia tuh jelly. Ih enak deh, ini enak banget sumpah. Tuh. Enggak, ini sejenak. Nah ya. Seger banget. Dan menurut aku ini tuh balance, karena kalau yang lainnya itu kan tadi jahe dua-duanya nih. Jahe, maksudnya rada pedes. Nah ini tuh dia dipakein teh, jadi teh ketemu rempah-rempah, tuh enak, nggak terlalu pedes, terus nggak terlalu, rasanya tuh nggak terlalu bold. Jadi ini seger banget, ini enak, sejenak, kalian wajib cobain.
enak. Walaupun dia tuh sebenarnya biasanya rasa teh biasa ya, tapi tetap nggak kayak es teh manis karena ada rempah-rempahnya, cuma tetap dominan rasa teh. Itu ya guys, review aku untuk mangkokku ini. Kalau misalnya boleh jujur, ini enak. Kalau ditanya enak apa enggak, udah pasti enak. Nggak usah meragukan lagi rasanya kalau Chef Arnold. Cuman kita balik lagi, kalau kita tengok sama tagline-nya mereka atau misalnya tujuan bisnisnya mereka itu comfort food, menurut aku ada beberapa menu yang sebenarnya tidak terlalu merepresentasikan cita rasa makanan Indonesia. Tapi kita nggak tahu, mungkin menu-menu yang lain tuh yang kayak mayonnaise atau tadi egg mayo segala macam itu mungkin untuk menyeimbangkan menu-menu tradisional Indonesia lainnya. Tapi yang jelas dua menu Indonesia yang pertama aku review tadi itu enak banget. Padahal dia cuma nasi telur ceplok pakai bebek Madura, tapi enak banget. Jadi dengan harga 18.000 itu sangat worth. Minumannya juga enak banget. Ini juga sangat merepresentasikan minuman Indonesia meskipun di serve-nya itu udah dalam bentuk ice, udah dicampur boba ini itu, tapi tetap cita khas Indonesianya itu nggak hilang. Pokoknya sukses terus buat mangkokku. Semoga aku doain cabang itu bukan cuma 75 tapi bisa ke kota-kota lainnya. Jadi teman-teman bisa nyobain. Dan kalau misalnya mau nyobain bisa pesan lewat online dan juga bisa datang langsung. Jadi tinggal cek aja store ada di mana, ada di Instagramnya di Mangkokku. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman ya, nggak bosan-bosan aku ucapin terima kasih buat kalian yang terus nontonin Try It. Tapi jangan lupa kalau misalnya emang belum nonton episode lainnya, ditonton dulu biar aku semangat nge-reviewnya dan nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Aku pamit undur diri, sampai ketemu lagi guys. Saksikan terus Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.